Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang hidupnya pas-pasan, bahkan cenderung kurang. Tetapi pemuda ini sangat beriman dan percaya. Dia bekerja keras dan rajin berdoa juga. Maka suatu ketika dia sedang berdoa, dia mendengar suara. Pergilah keluar dan kamu tahu di depan rumah itu ada batu besar. Doronglah sekuat tenagamu, semampumu, selama kamu bisa. Dan dia terbangun dan dia melakukan, dia taat kepada perintah Tuhan yang datang lewat mimpi itu. Maka dia mendorong terus, mendorong batu besar itu sekuatnya, selama mungkin dia bisa. Kalau lelah dia istirahat, kemudian dia makan. Dan dia melihat batu itu tidak bergerak, hanya goyang sedikit. Maka dia terus berusaha, karena dia taat dan dia percaya kepada perintah Tuhan itu. Dia dorong. Dan ketika tidak bergerak, dia coba makan lebih teratur. Istirahat juga cukup untuk dapat tenaga yang lebih kuat. Dan dia memilih makanan yang membuat badannya sungguh-sungguh fit. Karena itu dia dorong lagi. Bahkan ketika hujan deras dia tetap mendorong. Ada orang-orang yang ngomong macam-macam, mulai memperolok dia, ngapain mendorong batu itu pagi, siang, malam, selama itu. Dia tetap setia mendorong karena Tuhan memintanya seperti itu. Namun lama-lama dia lelah juga. Lama-lama dia merasa sia-sia juga. Ngapain mendorong batu besar itu? Tetapi dia tidak berani melawan perintah Tuhan. Dia tidak berani tidak taat. Maka dia tetap terus berusaha. Akhirnya batu itu bergeser sedikit. Dan dia senang. Maka dia berusaha terus. Istirahat cukup, melatih diri. Gerakan yang sesuai supaya badannya pas dalam posisi tertentu sehingga dorongannya lebih besar. Dan dia berusaha sekeras mungkin dan bergerak sedikit. Tetapi suatu ketika dia sungguh-sungguh merasa lelah dan akhirnya dia memberanikan diri. Tuhan, sebetulnya untuk apa Engkau meminta saya mendorong batu itu? Batu itu tidak pindah-pindah kemana-mana. Dan dia sungguh-sungguh merasa kesal. Dan Tuhan menjawab, saya kan cuma meminta kamu untuk dorong batu. Siapa yang bilang saya minta kamu memindahkan batu itu? Enggak ada, dorong saja. Pemuda itu lalu malah tambah kesel. Lalu untuk apa? Dorong batu kalau tidak bisa bergerak. Dan Tuhan menjawab, lihat badanmu. Dan dia perhatikan, badannya kekar, sehat, kuat. Dan Tuhan mengatakan, nah itu, saya meminta kamu mendorong batu itu supaya badanmu kuat, lalu bisa kerja, lalu banyak orang yang membutuhkan tenagamu, hasilnya banyak, kamu bisa hidup lebih baik. Saudara-saudari terkasih, kita seringkali mendapatkan peristiwa itu dalam hidup kita. Mirip, tidak persis. Seringkali kita taat kepada perintah Tuhan. Tetapi hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan. Persis seperti pemuda itu. Kalau kita taat saja jalankan pasti ada berkatnya. Tetapi jangan berprasangka, berpikir sendiri seperti yang kita harapkan. Tidak.
Tuhan kalau kita meminta kita taat, kita harus taat. Dan nanti diberikan sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan yang Tuhan kehendaki itu pasti yang terbaik. Meskipun kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Pemuda itu sendiri yang berpikir mendorong itu berarti harus memindahkan batu itu. Tuhan tidak begitu, cuma suruh dorong saja. Yang penting taat. Dan hasilnya, badannya kekar, sehat. Dan kemudian dia akhirnya mendapatkan pekerjaan yang bagus. Seperti itu seringkali yang terjadi dalam hidup kita. Kita berbuat baik. Wah, tapi kok orangnya ya tidak tahu, balas budi, jalan sendiri. Ternyata anugerah Tuhan adalah hati yang bisa mencintai tanpa pamrih. Lah, itu yang diberi oleh Tuhan. Tak terduga kan? Wah, itu jauh lebih besar. Lebih besar itu karena bisa berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Itu sekedar contoh. Saya sudah mengampuni Romo, tapi dia menyakiti hati terus. Wah, Tuhan tetap meminta saya mengampuni. Lah ternyata mengampuni itu justru yang membuat hati kita itu lebih tenang, lebih damai. Sehingga kita selalu berada dalam damai sejahtera dengan siapapun. Dan bahkan kita menjadi orang suci. Karena bisa mencintai, mengampuni meskipun disakiti. Loh itu loh. Kadang-kadang anugerah Tuhan itu tak terduga. Maka ketaatan itu penting. Dan memang seringkali Tuhan mengarahkan kita tidak jelas. Dengan kata-kata yang terinci. Kamu harus pergi ke sini, harus ketemu dia, nanti ngobrol sama dia 5 menit. Berikutnya kamu ngobrol sama yang ditunjuk itu 20 menit. Lalu kerja 3, enggak begitu cara kerjanya. Tuhan seringkali memberikan clue atau bimbingan lewat hati kita. Kita yang harus bisa mengerti. Seperti pemuda itu, dorong saja dengan taat dan tekun. Dan kemudian mulai melihat apa yang Tuhan rencanakan dengan mendorong batu ini. Jangan terfokus pada apa yang kita mau sampai tidak bisa melihat anugerah besar yang sudah diberikan. Pemuda itu fokus berpikir pada pikirannya sendiri, mendorong batu itu berarti memindahkan batu itu ke tempat lain. Tidak, padahal Tuhan hanya mau memberikan badan yang kuat dan sehat. Tetapi karena fokus pada pikirannya sendiri, apa yang dia inginkan sendiri, bukan yang diminta Tuhan, Tuhan hanya minta mendorong, akhirnya dia tidak melihat anugerah yang besar yang dia terima. Bahkan bisa frustrasi. Sama dalam hal hidup kita ini. Kita seringkali fokus pada satu hal. Berdoa mengharapkan itu terus seperti yang kita inginkan. Padahal Tuhan sudah memberi banyak yang lain. Tapi karena fokus apa yang saya inginkan saja, tidak melihat dan tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan kita frustrasi. Nah, malah tidak tahu berterima kasih kan jadinya. Maka ada nasihat yang paling bijak. Syukurilah apa yang ada padamu sebelum engkau kehilangan. Seringkali kita tidak mensyukuri apa yang kita punya. Pasangan, ya kadang-kadang menjengkelkan, tapi punya, ada yang tidak punya. Dan kita masih dapat, masih ada. Nanti kalau hilang, nah baru merasa kehilangan. Rumah, lumayan. Pekerjaan, lumayan. Bos, lumayan ada bos itu berarti ada pekerjaan. Jangan mengeluh terus karena bosnya begini, bosnya begitu. Bersyukurlah, bosnya begitu, minimum you punya bos. Itu berarti punya pekerjaan. Ada yang mempekerjakan. Anda dinilai bermakna, berharga, karena itu Anda di-hire. Loh, seringkali hidup itu seperti itu. Maka ketika kita tidak tahu, taatlah. Dan mohon rahmat supaya kita menjadi lebih bijak dan mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita. Dan syukurilah apa yang sudah ada
di genggaman kita. Jangan sampai kita menyesali sesudah kita kehilangan, karena belum sempat mensyukurinya. Dan percayalah, kita itu begitu dicintai oleh Tuhan. Pasti kita akan diberi yang terbaik yang kita butuhkan untuk kebaikan kita. Pasti. Oh, anaknya saja dikorbankan, diberikan untuk kita kok. Apalagi yang tidak akan diberikan. Kalau kita tidak diberi, itu karena kemungkinan besar tidak cocok untuk kita. Tuhan mempunyai hadiah yang lebih bagus. Maka tetap cintai Tuhan, syukuri apa yang Anda dapat, dan berusahalah terus untuk taat dan setia menjalankan kehendak Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, yang lainnya akan diberikan untukmu. Dan handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.